Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, ini dia Tanaka Plastik. Jadi set top box TV digital yang hanya pakai antena TV biasa, tidak perlu parabola. Dan ini dia produknya. Jadi kalau misalkan Sobat mau beli, nanti tampilan kardusnya seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah 2 tahun. Jadi di sini kita akan tes kualitasnya. Bagaimana setelah pemakaian 2 tahun, apakah softwarenya masih disupport, terus apakah ini masih bergaransi dan lain-lain. Dan kalau untuk garansinya ini sudah habis ya 1 tahun, dan sampai saat ini masih bisa digunakan. Walaupun casingnya plastik, tapi ya memang ya ini dibuat plastik supaya mengurangi budget pembuatan. Tapi kan dalamnya ini ibaratnya bagi pengguna Xiaomi untuk tampilan luar biasa aja nggak apa-apa, yang penting dalamnya mesinnya itu jos ya. Oke, ini terlihat masih bandel sampai saat ini ya. Ini kabel RCA nya, terus kemudian ini tampilannya ya. Jadi tampilannya juga sudah mulai lecet ya, wajar ya karena sudah dipakai selama 2 tahun. Jadi ini waktu itu kita tes di bulan Mei 2021 tuh. Jadi memang benar-benar plastik semua. Dan kita lihat belakangnya ini, karena saya buat ngetes antena berkali-kali, jadi wajar ya di sini ada korosi gitu ya. Jadi agak sedikit berkarat, tapi ini bisa digosok kok. Digosok dia akan bersih kembali. Terus kemudian ini port HDMI juga seperti ini, masih bisa dipakai karena sampai saat ini masih saya gunakan semua. Untuk port USB-nya masih kelihatan bagus. Port RCA-nya pun ya wajar ya, masih bagus. Terus di sini masih ada tombol switch on off-nya. Oke, jadi langsung aja ini akan kita langsung praktek. Dan bagi sobat yang nanya harganya, ini di toko official Tanaka sekarang harganya 220.000, itu lagi diskon ya. Jadi link pembeliannya nanti di deskripsi video. Oke, sekarang kita tes bagaimana kualitas produk ini setelah dipakai 2 tahun. Sekarang kita mulai pasangin aja ya semua kabel-kabelnya. Ini adalah kabel antena. Di sini saya pakai antena Genesis X VSAT. Jadi yang seperti contoh di video ini ya. Jadi ini bisa pakai booster yang ada di set top box. Oke, kita pasang dulu. Terus kemudian yang ini untuk plug out. Biasanya kalau misalkan sobat punya TV yang sudah digital, bisa bikin kabel antena dari sini jacknya ya, masuk langsung ke TV atau ke set top box yang lain. Terus karena di sini saya TV-nya LED, jadi saya pakai kabel HDMI yang seperti ini, yang gepeng ya tuh. Terus kita pasang. Terus di sini saya ingin tes kemampuan dari aplikasi internetnya, jadi saya pakai dongle WiFi juga ya. Oke, selanjutnya langsung aja kita colok listrik dan colok ke TV-nya. TV-nya juga saya menggunakan kabel HDMI ya. Untuk mode TV-nya jangan lupa dipilih dulu yang HDMI menggunakan remote TV. Kemudian ini dia remote dari Tanakanya ya. Dulu mah pas keluaran pertama ini masih belum ada tulisannya ya, karena masih baru banget ya. Tapi tenang aja, untuk yang sekarang biasanya sudah ada tulisan Tanakanya kok. Oke, sekarang kita nyalakan. Untuk tampilan buat logonya dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan ya. Sebelum kita review, kita coba cek software terupdate dulu ya. Set-top box Tanaka Plastik ini sekarang sudah bisa update langsung dari internet tuh. Ini sudah versi yang terbaru, jadi kita bisa langsung review. Sebelum kita review, kita cek dulu untuk pencarian seperti biasa. Ini saya pilih cari auto saja. Oh ya, daya antenanya saya on kan karena kan antenanya support ya. Jadi kita mau lihat seberapa banyak sih channel yang kita dapat saat ini. Oke, di sini kita dapat 69 channel ya. Jadi ini sudah cukup lengkap untuk wilayah Jabodetabek. Kita lanjut review aplikasinya ya. Ini tampilannya sudah yang terbaru ya, dan yang sudah terupdate tadi. Terus kemudian di saat kita mencet menu juga masih ada latar belakang siaran TV-nya. Di sini untuk menu pencariannya ada manual ya. Jadi kalau sobat mau isi manual gitu, mau tracking juga pasti bisa. Kemudian untuk AV-nya juga semua sama ya. Jadi nggak ada yang saya ganti-ganti. Jadi statusnya masih basic lah ya, masih defaultnya. Untuk USB ini bisa untuk muter media player MP3, video yang boleh download dari internet atau apapun itu, sobat bisa bahkan untuk ngerekam siaran yang di TV saat ini. Terus kemudian di sini ada fitur YouTube, IPTV. Terus ini ada pengaturan jam juga, tapi jamnya sudah otomatis sih. Kalau di sini nggak perlu diotak-atik lagi, sudah benar, sudah tepat ya. Jadi tulisan di atas itu 15.01, ini sesuai dengan jam yang berjalan saat ini. Kemudian di sini ada news, kita coba lihat berita ini isinya apa ya. Oke, ternyata berita yang bisa dibaca sih ya, tapi ini kenapa bahasa Inggris? Karena saya tidak paham bahasa Inggris. Coba kita lihat bawahnya lagi ada bahasa kita hanya pakai Indonesia aja ya. Terus kita lihat jaringan, di sini yang ada berbagai macam aplikasi ya. Di atas untuk setting WiFi, ini aplikasi film online. Nah, sobat bisa lihat di sini aplikasinya sama seperti yang tadi. Terus di sini selain ada berita Yahoo, ada M3U config kalau sobat punya filenya ya. Terus bisa shopping. Apa ini shopping? Ini di scan. Biasa scan sih ke website belanja ya. Kemudian ada DLNA, ini untuk file media sharing kayak server gitu. Jadi download juga di Play Store sobat ya, di HP Android. Kemudian ada game. Nah, ini yang jarang ada di setiap set top box ya. Ini saya temukan di Tanaka. Di sini kita bisa main Otelo. Wow, jadi
Ini kemarin saya coba agak sulit, jadi levelnya harus kita turunin dulu kalau mau menang ya. Jadi bisa buat nunggu ngabuburit nih. Kemudian ada Tetris, mungkin anak-anak zaman now kayaknya nggak tahu deh bermain Tetris itu seperti apa kayaknya ya. Kemudian di sini juga ada Boxman. Nah ini yang geser-geser box nih sampai lengkap deh boxnya tuh diisi kosong-kosong. Nah, jadi game ini bisa untuk melatih otak ya, karena di sini menggunakan pemikiran yang lumayan berat mungkin untuk anak-anak zaman now. Oke, yang terakhir adalah Snack, dan ini adalah permainan yang bisa dibilang nyantai ya. Tuh, ya sudah tahu lah ya, permainan Snack sampai sekarang masih ada juga di Android. Oke, jadi ini adalah update software terbaru yang saya gunakan, yaitu bulan Maret 2022. Jadi udah setahun yang lalu ya, tapi masih oke kok, masih bisa digunakan sampai sekarang ya. Nah di sini juga ada pengaturan USD ya, kalau misalkan sobat pingin transparansinya itu dimatikan supaya belakangnya itu nggak kelihatan tuh seperti ini. Jadi siaran TV-nya nggak kelihatan. Oke, mungkin terakhir kita coba YouTube-nya ya. Langsung aja kita buka yang paling depan dan ternyata lancar. Jadi sampai saat ini lancar dan YouTube-nya terlihat jelas gambarnya ya. Oke, jadi menurut saya STB ini sudah terjamin ya. Ini sudah 2 tahun, dari tahun 2021 sampai sekarang itu masih awet dan YouTube-nya pun masih berfungsi, nggak ada error-error. Oke, jadi bagi sobat yang mau beli, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Jika sobat punya set-top box ini silahkan review juga di deskripsi video, dan bagi yang sudah punya set-top box lain yang sudah 2 tahun juga sharing-sharing boleh di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.